sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Stasiun kereta api Tanah Abang akhir Desember bisa selesai diperkirakan jembatannya. Ada tarifnya Pak Ahok nanti akan berapa? Tarifnya ya semurah mungkin PD Pasar Jaya punya tarif kok. Justru selama ini yang terjadi di pasar PD Pasar Jaya itu kita yang nyewain yang murah, dia nyewain lagi ke orang karena ada pasarnya cukup tinggi gitu. Nah ini yang kita mesti ketat. Sama kayak PKL, Anda nggak boleh jual. Nah saya udah bilang Pak, ya enggak harus ketat. Kalau tidak orang dapatnya dia jual-jual belikan. Begitu ramai dia jual belikan. Satu kios bisa sampai ratusan juta kamu jual, nanti dapat itu kamu kabur, balik lagi ke jalan. Itu yang terjadi. Makanya program pasar rakyat itu selalu gagal. Kalau orang yang mendapatkan itu dia jualan. Respon pedagangnya sendiri gimana Pak? Ya pedagang mesti maunya di jalan lebih ramai kan. Ya nggak bisa dong seperti itu. Nah kita udah katakan kalau Anda keluar, begitu jembatan semua jadi, Anda tidak boleh lagi masuk. Ya. Sanksinya Pak Ahok kalau yang udah keluar gimana Pak Ahok sanksinya? Nggak boleh masuk lagi, cuekin aja. Pak, soal pasar Raya Muruk nih Pak, pasar Raya Muruk Indah katanya PD Pasar Jaya itu ini ada laporan dari salah satu Udah warga. lapor, udah lama banget itu. Terus, Itu udah kita nggak mau tanganin lagi, udah mau lewat ini, lewat ombudsman, lewat mana-mana. tapi PD Pasar Kita Jaya nggak Pak mau yang tahu, salah, nggak, terserah, salah Anda gugat saja. Saya juga boleh menggugat, Anda punya 23 kios dong. Nah makanya, jadi yang permainan yang kaya-kaya ini juga mesti hati-hati. Betul Pak, katanya PD Pasar Jaya enggan melaksanakan pergub yang Bapak turunkan kemarin. Terserah lah gimana, ini kan permainan politik saja. Syaratnya 60% plus 1 kok. Lebih susah merubah sebuah pasar daripada jadi gubernur, daripada presiden. Presiden cuma dapat 50% jadi presiden kan. Kalau mau rubah satu pasar tuh 60% plus 1 loh. Termasuk membiarkan PD Pasar Jaya tetap melanjutkan Iya dong, harga sewa itu Pak. Tapi itu nggak boleh disewain lagi Pak. Tapi PD Pasar Jaya melanjutkan sewanya. Oh, itu udah jalan, kalau dia kerja sama dengan swasta udah jadi, yang udah setuju baru kerja ke kita. Tapi kalau yang baru sudah nggak ada lagi kerja sama dengan swasta. Anda kalau mau gugat, gugat aja. Asuransi ya. Satu hari mereka menghabiskan 8 juta dan 3 hari di jalan. Enggak, kalau masuk situ nanti bisa pakai BPJS. Berlaku, kecelakaan berlaku. Ibu dia lagi urus kok. Berlaku. Mereka bingung Pak karena Dia jangan bayar sendiri, enggak kan ditanggung. Dia juga nggak keluar duit. BPJS kok tuh bisa dianggap kecelakaan, bencana. Ya. Pak ini dari Pemprov atau dari Dinas Perhubungan yang mana? Tadi baru diinstruksikan. Supaya Dinsus juga mesti bantu. Terima kasih Pak. Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Asisten Pemerintahan dan Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta, para pejabat lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi saya mau menjelaskan soal cara-cara mengatasi PKL. Ini kita bisa tanya jawab. Saya tahu lurah dan camat lebih mengerti kondisi di lapangan. Jadi yang mau kita buat nanti adalah sebuah konsep PKL kita itu mau kita resmikan. Ini langsung konsep seperti itu. Kenapa? Karena selama ini PKL itu tanda kutip diperas oleh oknum sebetulnya. Bahkan oknum kebersihan pun harus dibayar. Makanya PKL kalau saya tanya, kenapa tidak mau mengumpulkan sampah? Kalau saya sudah bayar kok 20.000 untuk daerah tertentu. Nah, saya sudah bayar. Makanya semua PKL yang berdagang, dia merasa berhak membuang sampah seenaknya. Dia sudah bayar. Atau ada kelurahan atau juga di kecamatan yang berlaku masih blok semacam-macam itu. Itu kan di bawah wali kota. Dan itu bagi saya itu proyek gagal total. Karena prinsip blok itu adalah mengentaskan kemiskinan sebetulnya. Orang yang tidak punya lokasi, termasuk PD Pasar Jaya kita, lalu didorong jadi inkubator istilahnya. Orang tadi yang tidak mampu, dia begitu dapat tempat dagang di Jakarta pasti jadi kaya. Ini yang terjadi di Glodok, makanya saya tidak marah gitu.
Ada yang punya 23 unit, di Semen juga begitu, Tanah Abang juga begitu. Jadi semua yang kita bangun untuk rakyat, masuk lokbit, menghabiskan tanah berapa hektar kalau dikumpulkan, itu kalau dicek bukan pedagang yang kita tolong lagi sebetulnya. Salah nggak mereka? Tidak. Secara manusiawi tidak salah. Saya dan Bapak Joko, kalau di Irti Monas ada 399, 339 kasih pada PKL. Itu kalau udah laku 500 juta seunit dibeli orang. Nah saya kalau PKL ya kan 500 juta, 50 juta saja kalau Anda kasih pada saya jual saja, ya kan? Itu pintu dibuka aja tuh, tak apa-apa, nggak usah tutup. Karena mau itu tadi dia mau masuk itu. Jadi 30 juta saja saya. Kenapa? Balik lagi jualan di PKL. Nah PKL yang berhasil dia mulai beranak pindahkan PKL. Kita kasih dia titik, dia yang berhasil dia mulai memasang patok menyewakan ke orang. Jadi semua tanah kosong kita pasti beranak. Tadi ada warung rokok laku, nah tiba-tiba yang lain muncul lagi. Nah yang tahu ini semua siapa? Lurah dan camat koordinator. Nah saya mau tegaskan di sini, lurah yang tidak ngerti wilayahnya, tidak melaporkan kondisinya, kita akan stopkan. Dia termasuk sekretaris kelurahan, bendara kelurahan yang tidak betul, yang dilaporkan oleh lurah yang baik, kita copot, stopkan saja Pak Seda. Jadi kita mainnya sudah sangat sederhana sekarang. Eselon, kalau ada masalah, tidak ada turun eselon atau cari eselon, langsung staf. Staf yang bermasalah, turun golongan, kalau terbukti keterlaluan, kita pecat. Supaya apa? Saya jujur, saya mau kurangi pegawai negeri di DKI. Kita nggak peduli, termasuk Satpol PP. Saya pakai tentara aja, pakai polisi. Kalau macam-macam, awatin aja. Nah ini semua butuh kerjasama lurah dan camat. Misalnya contoh titik-titik PKL. Seorang lurah, tahu tidak jalan mana yang ada PKL dan tidak ada PKL? Tahu, kalau dia nggak pernah nongol. Tahu nggak yang mana yang dagang jam berapa ke jam berapa? Tahu. Makanya di dalam formulir itu bagus diisi. Waktu itu kita bicara dengan UMKM, si PKL harus mengisi dia dagang di mana, jam berapa dia dagang, sehingga kita akan mulai mengatur mereka di trotoar. Boleh tidak trotoar jualan? Nggak boleh, perda kita. Taman boleh nggak? Faktanya penuh nggak? Ya penuh, ya sudah. Maksud saya nggak usah munafik. Yang trotoar kalau dia mau jualan, selama masih bisa dilewatin orang, kita atur. Tapi yang terjadi wali kota camat lurah kan tidak atur. Orang toko saja majang barang sampai menempati seluruh trotoar. Dan kita nggak pernah ada sanksi kepada mereka. Nah ini ke depan kita akan makin keras. Saya mau jujur saya di 2015-2016 kita akan sangat keras untuk menegakkan peraturan. Rumah yang melanggar jalan inspeksi sungai, waduk, semua kita akan habisi. Nggak ada toleransi. Nggak ada toleransi. Resikonya apa? Bapak Ibu tetap jadi PNS kok. Resiko saya tidak ada lagi memilih saya 2017. Kan saya yang jelek. Bapak Ibu kan udah jadi PNS saja, biasa-biasa saja. Nah saya mau tanggung resiko itu supaya Jakarta jadi tertib. Penyebab kemacetan paling parah itu adalah PKL juga, yang ngetem juga. Saya udah bilang sama Dishub, mobil yang ngetem kandangin, cabut trayeknya yang tidak betul, masih ragu-ragu Dishub. Nanti bus gak cukup bagaimana? Masa bodoh. Orang gak nyaman juga beli motor. Dan bus kita Transjakarta akan terus menambah bus, itu pasti. Ya kita gak mau toleransi. Nah sekarang PKL ini membuat kemacetan luar biasa sebetulnya. Buang sampah juga luar biasa. Ya kita mau buat aturan mainnya.
PKL harus membuat surat pernyataan di atas materai. Dan surat ini saya minta ada barcode-nya ini Pak Joko, supaya tidak bisa diberanak-pinakan, dijual. Ini pengesahan PKL ini. Dia mau dagang di mana, dia tulis. Ini jelas aturan mainnya. Sampah sekeliling harus dia bereskan. Ini tugas dia nih. Lalu dia harus melaporkan pada kita kalau ada beranak PKL tambahan. Kalau sampai itu terjadi, dia bersedia dipidana. Ini disebut. Dan dia harus buka rekening bank di DKI. Bank DKI. Dan dia akan didebet Rp4.000 kira-kira. Ada yang 2.000 malahan ya Pak Jokowi. Ada yang Rp2.000 saja. Ada yang 10.000. Nah apa? Untuk apa? Ini supaya, kenapa saya mau minta bantuan bank? Pertama, kalau saya minta UMKM mencetak kartu tanda PKL, bisa nggak dia bikin di Senin? Bisa, cuma tanda. Tapi kalau bank, dia juga bisa bikin di Senin, bikin di mana-mana. Tapi dia mesti tuliskan ada Jakat atau Bank DKI gitu loh. Kalau itu saya tangkap dia palsu, saya tidak menggugat dia menciptakan kartu anggota PKL, bukan. Itu digugat menciptakan kartu anggota PKL itu ringan hukumannya. Saya akan mempidanakan dia melakukan tindakan penipuan bank, menciptakan ATM palsu. Wah habisin dia, ada urusan. Jadi kamu harus baik-baik sama saya baik-baik sama Anda. Lalu bagaimana kalau dia dapat KTP DKI? Ada pertanyaannya, kan baik DKI nggak baik DKI? Kalau dia dapat pernyataan dari 3 tetangganya di rumah menyatakan dia sudah lama dagang di Jakarta, kita kasih KTP DKI. Nggak usah takut di DKI. Lebih menakutkan pegawai pabrik daripada penjual PKL sebenarnya. PKL itu lebih besar penghasilannya daripada pegawai pabrik. Tak percaya? Coba tanya, bisa dipecahin dongan itu yang jualan. Berapa kamu sepertiga malam habisin? 60.000. 20 ini, 26.000. Itu pegawai pabrik kerja setengah mati dipotong pajak 67.500. PKL mampu menjual 60.000. Emporium mall, tadi mall, semua kantor Bapak harus mengidentifikasi di mana kantor yang luarnya banyak PKL jam makan. Maka kita harus paksa kantor-kantor itu membuka parkirannya untuk dimasukkan. Termasuk mall, Emporium sudah berhasil, tinggal privilege itu. Nanti pengusaha nggak mau bantu kita lihat grupnya, kita kerjain juga. Pegawai Anda gitu, kita berkuasa. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu kesal. Saya sudah siap pasang badan. Orang politik paling sial kan tidak dipilih kembali kan, dengan kebijakan yang tidak populer seperti ini. Saya tidak peduli. Mau demo saya demo aja, nggak ada urusan saya. Anda kalau pakai senjata saya sikat. Itu aja patokannya. Kalau Anda mau nyerang saya secara anarkis saya sikat, saya bantai. Ini prinsip. Saya pikir ini lurah camat harus mengerti prinsip ini. Kita ingin manusiawi, gitu. Tapi kalau mau Jakarta mau nyaman, Anda harus tertib. Tertib adalah penegakan hukum, nggak ada toleransi. Tapi kita manusiawi, ini visi kita nih. Di PKL inilah ekonomi kerakyatan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memusuhi PKL, gitu. Ini harus diingat baik-baik. PKL itulah yang menolong orang Jakarta ini hidup sebetulnya. Kenapa? Coba lihat orang validasi keren-keren di kantor semua. Itu makan di mana? Mall, yang jaga mall lebih baik daripada pengunjung sebetulnya kadang-kadang hari biasa ya. 6.000 sampai 8.000 orang. Makan apa orang mall? Makan di dalam. Mana Kentucky nggak bisa beli dia? Dia mesti keluar. Di dalam dibikin koperasi, selisih 500 perak. Mau nggak makan di dalam? Enggak, tetap keluar. Nah karena Jakarta, saya perkirakan mudah-mudahan hasil survei BPS akan ada hasilnya akhir tahun atau tahun depan. Saya perkirakan orang Jakarta 50% miskin, bukan 3,7%. Kalau standar garis kemiskinan yang kita pakai adalah
UMP atau KHL, kebutuhan hidup layak hidupnya kan mendekati UMP. Jadi kalau saya gunakan 2,4 juta kebutuhan hidup seorang lajang di Jakarta, mungkin 50% itu adalah miskin. Nah, dari mana buktinya? Yang pakai kartu Jakarta Sehat, kira-kira kita anggarkan ya 4 jutaan. Kalau orang kaya tidak mau masuk kelas 3, kalau ibu mau nggak kalau sakit kelas 3, 10 ranjang satu kamar mandi, bangun pagi besok kemana pasien sebelah, sudah pulang ke akhirat, wah nggak enak langsung. Belum lagi mengerang-mengerang, kita minimal minta kelas 2 lah, kelas 1, jarang orang mau kelas 3. Nah ini bukti orang Jakarta ini bahaya. Termasuk 40% orang usia 16-18 tahun itu tidak sekolah di Jakarta. Nah ini lurah camat, nanti satu sesi lagi saya harap kami mengandalkan betul lurah camat. Makanya lurah camat yang berhasil harus jadi asisten Seiko jadi wakil, jadi wali kota, jadi sekda. Jadi semua ini yang kita ingin mulai. Dan kami kasih bukti, sekda kami dari wali kota. Dan beliau juga memang dari guru ya, tapi kami mulai naik. Ini pengalaman. Jadi kita harap nih jenjang karir kita jelas. Lebih baik itu fungsional. Kembali ke soal peraturan tadi. Nah sekarang bagaimana tempat yang udah bisa diatur di dalam kampung-kampung? Kan ada di kampung warung bakso, ada mie ayam di dalam kampung ini yang memang sudah nggak ada trotoar, biarin saja. Itu nggak usah diganggu. Itu harus kita daftarkan juga mereka. Rumah dia, jadi Bapak Ibu Lurah harus tahu persis ada berapa PKL yang jualan, yang jual tanaman, yang jual permanen. Tapi di jalan semua tidak boleh yang tidur lagi. Lalu bagaimana warung-warung, rumah-rumah yang ada di saluran air? Bongkar. Terus bagaimana kalau tempatnya nggak cukup? Dia harus bersedia dialokasikan ke tempat lain. Misalnya di satu jalan itu terlalu penuh sampai padat, kita cuma izinkan 3 misalnya. Oh izinkan 3 ini ada cara akal-akalannya. Bapak Ibu kan udah di lapangan. PKL kita tuh lebih dari setengah bukan orang Jakarta loh sebetulnya. Apa kan ini kan? Orang Jakarta cuma jual lapak. Yang gali-gali got itu bukan orang Jakarta. Orang Jakarta lebih suka jadi Pak Oga, maju-maju, break, stop. 3 jam 100 ribu. Nggak mau dia gali-gali got 80 ribu. Nah jika sampai kelebihan, kita utamakan KTP Jakarta. Lalu kalau dia jual perjanjian, kalau dia offerkan ke orang lain, dia nggak bisa dagang. Kita akan pidana dia. Dia berarti pernyataan palsu. Jadi kita nggak ada lagi tipiring dari PKL. Begitu ini diresmikan, nggak ada lagi pakai tipiring saya. Langsung saya akan lapor polisi. Wali kota bantu lapor pada polisi, UMKM akan lapor pada polisi bahwa terjadi penipuan kepada Pemprov DKI. Karena pernyataan dinyatakan dia bersedia dipidana karena pasal penipuan. Ini konsep seperti itu. Nah ini kalau bisa jalan semua, pasti terjadi gesekan. Saya ngerti, tidak mudah. Makanya kita akan membeli banyak tanah. Saya harap para lurah, Bapak kan tahu nih tempat ngerumpinya orang di mana. Pasti tahu dong ngerumpinya di mana orang-orang itu. Ibu-ibu kumpul di mana, gang yang sempit, tempat yang nggak masuk mobil. Mulailah di situ, beli rumah-rumah di situ. Yang ada pohon, tawarin mau beli, mau jual nggak rumah Anda, harga pasar. Ini demi masyarakat juga. Begitu kita beli, kita bongkar, jadi tempat olahraga atau taman, dan selalu ada PKL. Jadi prinsip PKL itu begini, Bapak Ibu ingat, saya selalu ngulang cerita iklan itu. Pengen bakso, buk, jatuh bakso, itu begitu. Ya, yang istrinya itu loh, lagi ngidam apa pengen bakso, terus tiba-tiba jatuh gerobak bakso di ranjang kamar itu. Nah itulah hakikat PKL. Jadi tidak ada orang, kalau saya haus, saya lapar, lalu saya pergi ke restoran atau ke suatu tempat mencari PKL, nggak ada. Saya kalau lari atau saya olahraga, saya duduk santai, saya rasa pengennya, bang, teh botol, nah bisa gitu ya. Mana? Aqua, atau kayak gitu. Itu pasti seperti itu. Bakso bang, soto mie, nah pasti seperti itu.
Lalu kenapa ini begitu penting kartu ini? Karena waktu kita tes PRJ Monas kemarin, hampir mungkin 20-40% ya, itu saya lihat datanya, itu pakai formalin dan zat pewarna. Nah, jadi tugas Bapak Lurah, Ibu Lurah, camat itu memonitor lurah mana yang baik. Kalau camatnya malas, lurahnya laporkan, kita ganti camatnya, lurah aja naik jadi camat. Apa? Sederhana, jadi kita bikin perebutan kompetisi ini. Masih kompetisi nih. 267 lurah kok, masa gak ada yang pengen ngincer 44 posisi camat? Ya kan? Nah, saya itu sudah tegaskan, kalau saya dikasih partai mau pilih siapa jadi wakil saya bilang saya pilih PNS, saya pilih Uyani. Saya udah ngomong resmi. Saya ingin PNS itu di DKI sadar betul kalau Anda kerja dengan baik, ini untuk kebaikan Bapak Ibu, bukan buat saya. Saya ngambil tindakan begitu kasar sekarang. Sungai, waduk, orang udah maki-maki saya. Jadi negara lagi ruko dibongkar. Masih ketemu buat itu punya om saya, itu omnya si ini katanya. Saya bilang sorry. Kalau salah semua kita bongkar. Saya pernah ditanya dari orang waktu masuk politik, kalau Anda jadi pejabat, tugasnya menghukum mati orang, lalu bapak kandungmu melakukan perbuatan itu, apakah Anda akan potong bapakmu? Saya bilang saya potong. Kalau tidak begitu kamu kejam tuh kepada ayah kandungmu. Bukan, ayah kandung saya yang kejam terhadap saya. Kenapa kamu tahu tugas saya akan memotong kepala orang? Anda dengan sengaja melakukan itu. Kalau Anda jadi bapak saya yang baik, Anda tidak mungkin sengaja lakukan itu. Ini prinsip pemerintah. Walaupun mungkin saya akan menangis di balik kamar, setelah saya potong, tetap saya potong. Maka ibu saya bilang tidak gampang jadi mamanya Ahok. Waktu saya jadi bupati, saya tegaskan sama om saya semua, kalian main proyek, gue sikat, gak ada urusan. Makanya sepupu saya bilang percuma Ahok jadi bupati, gak ada gunanya buat kita, malah repot buat kita. Itulah tugas pemerintah. Jadi Bapak Ibu gak usah takut, ini di depan media semua, bilang saya, tapi saya tidak mau Bapak Ibu menekan kaki lima ya. Kenapa kaki lima begitu penting? Nanti kalau kita asumsikan setengah orang Jakarta miskin, kalau kaki lima menjual produk-produk yang tidak kita terregistrasi dengan baik, lalu ada kimia, ada zat pewarna, yang kanker mati siapa? Kalau kita yang punya mah gampang, tiap 3 bulan check up kok ketemu sel yang beda dikit, potong, dokternya cepat gitu loh. Masih sehat bukan, kalau orang udah mulai gak bisa kerja, dicek stadium 4. Kalau yang check up terus mah gampang. Tiap 3 bulan dicek langsung tahu, oh ini bahaya, kamu mesti turunin. Nah, gimana kelas menengah? Gak bisa mereka check up. Dan mereka harus makan tempat itu. Maka semua PKL harus kita kontrol dari sisi mutu. Tapi ini semua di bawah UMKM. Jadi tidak ada lagi pendaftaran oleh yang kasih izin oleh wali kota, camat, lurah, tidak ada lagi. Lurah, camat hanya memonitor, melaporkan dan mengawasi. Semua izin. Nah, bagaimana taman? Bagaimana dinas olahraga? Kan ada perda mengatur. Harus bayar kepada taman dan olahraga misalnya. Itu 3 permainan di Bank DKI saja. Waktu di debit uang ini masuk ke dinas mana. Jadi wali kota semua lockdown di jalur hijau semua mau kita bongkar. Kecuali kita bisa ngatur untuk tidak macet. Saya yakin 20% kemacetan Jakarta bisa kita atasi kalau tidak ada PKL yang mendudukin posisi yang parah. Lalu mereka mau ditaruh di mana? Bapak Ibu yang punya tempat waduk, kita beli. Jadi nanti konsep kita selalu ada waduk, pinggirnya taman, tempat main ada PKL. Ini mirip-mirip Pluit. Nanti Rio, waduk Pluit. Kita di Kemang misalnya, kita mau beli tanah yang mau bikin apartemen 1,8 hektar. Beli, kita bikin waduk, danau, untuk tampungan air, walaupun 300-400 miliar, beli saja. Itu PKL. Nanti Monas juga kita akan bikin bawah. Jadi waktu pameran-pameran, PKL yang terbaik itu yang kita seleksi supaya dia naik tingkat. Begitu dia naik tingkat, dia masih mau nggak? Kalau dia udah mampu sewa di mall, masih mau nggak jualan di pinggir jalan?
Kalau dia tidak mau, dia tidak boleh jual. Ini harus kasih lagi PKL pemula. Seperti itu. Sehingga Jakarta ini selalu ada tempat untuk yang belum beruntung, yang kurang beruntung, yang miskin, yang mau berubah nasib, baik rusun, termasuk pasar rakyat. Kita juga membangun baik pasar rakyat, karena semua rusun itu bangunan pasar rakyat. Nah, kita mau tolong mereka. Lalu kenapa mereka mesti menyebutkan 5 orang pedagang di sekitarnya yang sama dengan dia siapa? Saya tulis formulirnya sudah dibagikan belum seluruh lurah camat. Ada kalimat seperti itu supaya apa? Supaya waktu kita turunkan 1 triliun, kalau tiap pedagang kita kasih bantuan 5 juta untuk mengganti gerobak jadi gerobak aluminium supaya turis datang berani makan di situ. Ada sertifikat ABC, yang ada lalat mungkin B gitu kan, yang ketemu rambut orang mungkin masih C gitu loh, yang A yang bersih. Itu turis menambah jumlah pembeli. Makanya saya ingin gerobak masih seperti Kuala Lumpur yang aluminium bersih. Nah, kalau kita kasih bantuan pinjam kepada mereka 1 triliun, 5 juta itu dapat 200.000 pedagang. Kalau dia tidak kembalikan, 5 orang kita usir. Nah, di situ kita akan ketahuan kalau 5 orang itu nggak berani ngambil. Nah, di situ tugas UKM. Kenapa kamu tidak mau tanggung rente? Kan saya sudah tahu dia tukang tipu. Kalau saya minjem duit pasti dia bawa pulang kampung. Saya nggak mau tanggung jawab. Jadi di situ ketahuan dari siapa yang mau minjem, siapa nggak minjem. Itu cara menilai orang kredit. Kalau 1 triliun bisa diserap 200.000 orang, 5 juta itu. Tahun depan kembali lagi 200.000. Kita tambah 1 triliun, kita telah menolong PKL 600.000. Inilah ekonomi kerakyatan Pancasila kita sebetulnya. Jadi tidak boleh kita Pancasila tidak anti orang kaya, tidak anti. Anda kaya silakan nikmati kekayaan Anda bayar pajak. Tetapi kita juga tidak ingin orang yang miskin jadi kaya lalu menjolimi haknya orang miskin dengan cara menguasai pasar-pasar kita. Nah, PKL ini adalah titik-titik pasar rakyat sebenarnya, yang selama ini dikuasai lagi, dia kuasai, dia sewa-sewain. Jadi si orang misalnya contoh saya dapat dari Pak Jokowi dipotong 2.000 sehari, PKL aja bayar 60.000 selama ini kan. Kalau 2.000 artinya saya lebih baik sewain hak dagang saya ke orang. Nanti semua orang yang berebut dapatkan kartu ini. Nah, ini butuh Pol PP. Begitu dicek, dan ini saya mau umumkan di website. Ini nanti orang bisa tahu Jalan Raden Saleh ada dagang apa saja dengan pendataan seperti ini. Siapa yang dagang? Sehingga masyarakat akan mulai melihat, oh yang jualan Basuki bukan ya? Kok bukan ya di website ya? Jadi di lurah belusukan ketahuan itu. Ini semua jalan ini siapa? Jam sekian siapa yang dagang? Ini siapa yang dagang? Kalau dia terganti, jadi kita bisa tahu persis dia tukar atau tidak. Kalau tidak dia jual. Ngapain saya dagang? Saya cuma di debit 2.000 kok. Saya pawarin ke orang aja 60.000 atau 100.000 kok tempat yang laku. Lumayan gak usah kerja. Itu premanisme di Jakarta seperti itu. Namanya kenapa formulir ini penting lurah tanggung jawab. Dengan barcode dari Pak Joko, Pak Sekda. Kalau lurah tidak betul, kita pidanakan. Jadi saya lebih baik lurah kalau kira-kira panas urusan ini, mundurkan diri saja. Ngajukan mundur diri saja, lurah camat. Supaya kita lebih enak lah. Saya lagi pikirkan mau kasih pensiun nggak di semuanya, golden check katanya kalau nggak mau kerja. Dia siapkan duit, yang mau berhenti kita undi, yang diizinkan kita kasih saja. Kurangin aja pegawai. Kita hampir semua pakai PHL kontrak saja. Kalau lurah camat seperti itu, misalnya kalau nggak bisa ngawasi seperti ini, lebih baik. Karena yang kami anggarkan betul-betul adalah lurah camat sebetulnya. Jadi yang wali kota itu yang paling tahu wilayahnya lurah camat. Nah, kayak kemarin kita laporan, trotoar dibuat taman setengah. Orang jalan mau jatuh di Jakarta Barat tadi Pak, jadi kirimin foto daerah Pomang apa itu saya lihat, dikirimin foto waktu itu. Nah ini nggak bisa. Jadi tolong dia lurah tahu persis sampah siapa yang urus. Nah ini kan tahun depan udah kasih kayak pegawai gitu kan. Nah jadi sekarang UMKM ini dulu kita mulai.
Saya yakin kalau kaki lima bisa kita atasi, kita resmikan. Bukan soal uangnya cukup besar ini, uang masuk ke kita cukup besar. Karena selamanya ke preman tanda kutip ini. Saya mau jaga tidak ada lagi orang makan makanan yang tidak baik. Karena kalau kanker keluarganya jadi susah. Nah, saya juga tidak mau lagi Jakarta terus bertambah PKR. Jadi titik jualan hanya bertambah kalau kita punya taman baru, punya tempat olahraga baru, atau punya waduk baru, atau punya rusun yang baru. Jadi titik yang ada ini sudah mentok. Kalau sekarang bisa berangkat pindah kan? Nah, lalu bagaimana kalau tutup jalan? Misalnya contoh Kalibata, malam hari. Tahu Kalibata kan? Dagri itu ada Kemendagri, ada Diklat itu. Yang banyak jualan durian itu loh. Itu di dalam samping gang itu tuh penuh orang jualan malam. Boleh nggak? Boleh. Jadi lurah harus mulai pikir mana kira-kira jalan yang ada. Nanti harus diskusi dengan wali kota dan sudin perhubungan. Jadi saya juga tidak mau kasus Tambora, oknum RT RW menutup jalan, bikin pasar rakyat, dia masuk duit, nggak bisa, nggak ada lagi preman. Termasuk Kelapa Gading, jalan gitu besar, hari Minggu pakai sponsor, dia atas nama UMKM jualan, jalan umum ditutup, lalu macet orang setengah mati. Itu namanya komunis. Gue bilang, cuma mau kamu aja untung orang kaya dan mampus kira-kira gitu. Gak ada, ini negara Pancasilais, bukan kapitalis, bukan komunis. Masih jelas kita posisi negara ini. Jadi tidak boleh orang menutup jalan demi orang kecil katanya. Lalu orang dibuat macet, bensinnya setengah mati habis. Lalu ini juga buat orang kecil yang dapat, orang kecil mah miskin-miskin aja. Aku kenal tukang buah kok, buah dingin sampai sekarang dia miskin aja, gak ada berubah. Yang kaya mah yang nyewa lapak, yang tadi gak punya motor, punya mobil sekarang gitu tuh. Makin dia berani jualan lapak, preman-preman kita, oknum RT RW kita, makin laku kayanya. Yang jualan cuma nyambung hidup, yang jualan nyambung hidup. Nah sekarang kita mau bantu yang nyambung hidup ini bisa jadi kelas atas menengah. Asal dia rajin. Kenapa dia bisa di kelas atas? Karena kita punya lokasi binaan itu loh. Selama ini lokasi binaan, coba lihat PT Pasar Jaya atau Lokbin. Yang kepala unitnya Pak, kaya Pak nyewain Pak. Saya tahu kok Pak. Lokbin disewain, parkir mobil dapat duit. Orang-orang gang yang nggak bisa parkir di situ dapat duit. Nanti orang mau bikin acara lewat RSM sewain, dapat duit 2-3 juta. Jadi kita menghabiskan uang triliunan, bangun Lokbin, bohongin rakyat. Itu cuma nama atas nama rakyat tolong orang miskin, tapi kita tuh nipu. Saya tidak mau toleransi lagi. Bapak Ibu suka nggak suka mau prototin saya, aku nggak peduli. Aku nggak peduli pokoknya. Pokoknya kali ini nggak ada siapapun membuat orang miskin tetap miskin. Ini kemiskinan struktural yang membuat bangsa ini tambah lemah. Nah ini untuk apa, Bapak Ibu? Saya mau kasih Bapak Ibu semangat. Tahun depan kita sudah masukin AFTA. Orang seluruh negara Asia mulai dagang. Dia tuh Mangga 2 itu, yang sewa toko. Itu banyak orang dari Cina, dari mana dagang, ngerti nggak? Kalau yang bawah nanti rakyat kita dapatnya sewain juga. Orang Thailand, orang Filipina dagang di sini. Beban sosial kita berat nggak kira-kira? Mati kita. Bukan cuma beban sosial kita, bangsa ini rusak. Pada 2028 sudah akan puncak bonus demografi. Kalau kita nggak mau atasi Jakarta jadi model, kita akan jadi pecundang. Jadi tugas Bapak Ibu ini bukan cuma bicara atasi Jakarta. Kita sedang bertempur di front terdepan perdagangan bebas Asia Tenggara. Nah, kenapa saya yakin kita menang? Tetap Jakarta kan tetap paling menarik. Karena pedagang luar kalau datang, dia bisa nggak dapat sewa 2.000, 10.000 sehari di titik-titik dagang yang ramai? Nggak bisa. Karena semua sudah kita kuasai, semua sudah kita pakai buat orang yang rajin. Tapi orang itu kalau jual bisa nggak? Nggak bisa. Ini mesti ditahan dengan kartu yang ATM tadi. Nah lalu bisa nggak mereka dapat lebih murah? Kalau ada rumah susun, dia nggak punya rumah susun, kita bagi rumah susun. Nah, semua kawasan umum mau kita bongkar. Bisa nggak orang sewa di luar negeri datang ke Jakarta sewa rumah susun 6.000 sehari? Harus KTP DKI.
Jadi itu cara membedakan orang asing dan kita. Apa kita diskriminasi? Oh tidak. Dengan komitmen pegang. Silakan Anda dagang di sini, tapi tetap kami proteksi. Orang kami tetap spesial yang mau kerja. Karena kami tuan rumah. Silakan Anda masuk ke pasar yang lain. Di luar negeri juga sama. Apakah orang kita bisa bebas? Enggak juga. Jadi kita tidak menyalahi perjanjian AFTA. Tapi kalau ini lurah-lurah camat tidak bantu kita atasi ini, kalah kita. Tahun depan sangat berbahaya. Makanya saya mau paksa cepat lagi Pak Joko bilang cuma lockdown dulu, nggak bisa. Harus semua bergerak. Nanti hasilnya seperti apa Bapak Ibu lebih tahu kondisinya. Nanti dilaporkan sama Pak Wali Kota. Saya punya kesulitan seperti ini. Nah kesulitan itu laporkan kepada kami sehingga dirapin. Ya kita saling belajar dari Wali Kota. Ini kondisinya loh. Lalu bisa contoh ada oknum TNI membuat lapak-lapak di bawah kolong tol mengklaim punya dia. Tulis surat kepada Pangdam Wali Kota restu dan bosan ke saya. Supaya saya juga jangan ribut, dia bilang nggak mau lapor Pangdam, tinggal lapor nih. Udah lapor Anda tidak mau bergerak, saya sikat. Nah itu lapor, saya udah lapor Anda nih. Tolong duduk yang benar, nggak ada lagi preman-preman di Jakarta yang boleh jual-jual lapak. Semua masih jelas. Termasuk rumah-rumah di bawah kolong, ada listrik. Tulis surat kepada PLN, ada Bapak. Kita tuh berhak loh, Wali Kota tulis surat kepada polisi, minta tolong polisi ini membahayakan kami ke konsleting. Kalau tanpa listrik, nggak bisa sewain rumah di bawah kolong jembatan. Nggak bisa sewain toko. Nah ini semua tahu dari mana? Lurah. Lurah tahu nggak mana ada yang kesumbat, yang buang sampah. Lu kan contoh kan, dia mesti beresin sampah. Kalau kamu buang masih ada di luar. Nah dulu kelemahannya gini, kalau dia datang pedagang yang lain, pedagang yang tidak kontaknya didiemin. Nah sekarang nggak bisa. Nah kenapa saya minta dia 5 orang berteman? Minimal dia kenal tangan. 5 orang lawan 1 orang kan gampang kan? Kalau ada 1 orang datang, bilang mau dagang, nggak bisa. Kamu kalau nggak mau kami usir, kami diusir nih. Ini kan urusan piring saya juga ini. Saya juga mengajarkan mereka kalau mereka punya handphone lebih baik ekonominya. Saya harap para lurah ini, saya kira punya handphone canggih-canggih lah lurah lah. Kalau lurah yang miskin pasti pakai made in China. Made in China itu Android. Ya kan? Handphone itu Android. Kalau yang nggak mampu beli iPhone, nggak mampu beli Samsung, yang lurah camat pasti made in China. Made in China itu Android. Tanpa Android, Anda harus masuk ke safety pin. Program safety pin. Tinggal beli di Play Google, nanti kita training. Anda tinggal kasih kode saja, ngajarin RT RW-nya kasih kode. Termasuk pedagang kaki lima yang mampu ada kode, kita tahu di daerah ini rawan. Dia nggak perlu ribut. Bapak bisa kasih tahu kita mana yang rawan. Rawan kita ada CCTV dan saya akan kirim tentara. Kita nih Pak Sita, tolong pembelian 250 motor terakhir itu jangan terbengkalai itu. Dia tentara yang brief kita mau kasih 250 motor baru. Yang Kawasaki mungkin yang gede cc-nya. Dengan penembak jitu yang bisa tembak tepat di atas sadar motor. Lu kalau preman gue bantai, lu gak macam-macam. Lu gak macam-macam kita bantai. Ini terang-terangan aja. Jadi gak ada siapapun boleh seenaknya nginjak-nginjak Jakarta. Gak ada urusan. Lurah-lurah camat mau belajar tembak yang bagus juga boleh. Daftar sama Pak Heru. Karena Jakarta sudah bikin aman, nyaman, tapi tidak membunuh orang gitu. Nah saya ditanya dari penggiat HAM kota, bagaimana pandangan hak asasi manusia Bapak tentang kota? Saya bilang sederhana. Saya ingin 10 juta orang hidup otaknya penuh, perutnya penuh, dompetnya penuh, panjang umur dan bahagia semua. Tapi kalau ada 1000 orang yang bisa mencelakakan 10 juta orang, saya bunuh di tempat Anda. 1000 itu. Itulah pemerintah. Pemerintah disuruh dikasih senjata menegakkan hukum. Itu pemerintah. Ya pemerintah itu boleh dipersenjatai karena itu alasannya. Tapi ada nggak orang tua yang mau bunuh anak? Masih ada. Dia mesti belajar sama raja hutan, macan sama singa. Nggak ada macan singa yang
mangsa anaknya, walaupun lapar. Nggak ada. Nah itulah pemerintah. Kita adalah penguasa di sini. Bukan penguasa hutan, penguasa kota. Nggak ada yang pengen membunuh anaknya. Dan semua warga DKI adalah anak-anak kita. Jadi ini prinsip ini yang Lurah Camat harus pahami. Ya saya harap Lurah Camat kita mau naikkan DKD, kita mau kasih mobil operasional. Di selain ada tunjangan kendaraan, nggak boleh bawa pulang. Kalau kendaraan dinas itu kalau minta boleh bawa pulang. Tapi kalau mau mentahnya kasih mentahnya. Tapi mau ke situ sini gimana? Naik mobil operasional, mungkin 1 atau 2 kita hitung nanti. Kita kasih dan itu rental. Dan saya mau pasang tracking GPS. Semua mobil itu rental GPS. Jadi hati-hati jangan pakai mobil itu masuk ke hotel. Kelihatan di hotel. Masih ketahuan. Kita kemana gitu. Dia kalau mau ke hotel naik mobil sendiri saja. Dan hotel pun banyak tutup. Yang di Cilandak udah dibongkar katanya sekarang. Ada teman saya yang protes sama saya. Kenapa lu izinkan dibongkar hotel itu? Kenapa? Kan kalau mau pulang ke rumah kan bisa mampir nggak ketahuan. Nah kenapa dibongkar? Karena udah makin ramai Jakarta. Nanti Jakarta banyak CCTV, makin kita bisa tahu kemana. Kalau kita bilang saya lagi di Sudirman, nanti mungkin orang rumah kita kan bilang Sudirman lewat mana? Langsung dia nyalain CCTV di Jakarta. Jadi mobilnya lewat depan kali. Nah ini udah bahaya nanti. Jadi kita harus menerima kenyataan hidup ini makin lama makin transparan. Jadi kalau bapak ibu jadi lurah masih berpikiran cara lama berubah. Saya ngobrol dengan Pak Fauji Bowo 2 jam minggu lalu. Jadi beliau pun mengatakan zaman sudah berubah. Trik beliau dengan saya beda, makanya beliau dukung. Beliau katakan ini udah berubah. Uang, sistem, semua sudah berubah. Nah saya juga katakan apa yang Pak Fauke tunjuk rata-rata itu baik. Yang beliau lakukan itu rata-rata baik. Nah ini yang kita harapkan. Kita bisa terus perbaiki. Beliau sampai bilang, kenapa saya cepat-cepat telepon Pak Jokowi waktu kalian menang? Saya tidak mau Jakarta jadi rusak. Banyak orang hanya berpikir meninggalkan Jakarta cari uang. Datang ke Jakarta cari uang, mau rusak, mau kotor, masa bodoh. Termasuk sebagian PKR kan, termasuk sebagian yang menyewakan lapak. Makanya Pak Fauji mengatakan saya tidak rela Jakarta rusak. Makanya saya lebih baik menelpon Pak Jokowi mengatakan selamat untuk kemenangan ini. Dan sekarang saya senang ternyata saya meninggalkan pos Jakarta kepada orang yang mau kerja keras untuk Jakarta dan nggak peduli mau jungkir balik mau pagi sampai malam. Benar-benar makanya saya tenang. Pertama kita masih ragu ada Pak Fauke. Karena kan orang luar kan gimana kan? Tahu Jakarta atau tidak? Sistem gimana? Terus kan bagi Pak Fauji Bowo, Lurah Camat sekarang dia ngomong sama saya. Sekarang lebih cuek loh Lurah Camat sebelumnya. PKR semua dibiarin sama. Zaman Pak Fauji Bowo lebih rapi. Mana ada tambah-tambah gubuk di bawah jembatan di mana? Pak Fauji ngomong sama saya. Kenapa tiba-tiba Lurah Camat bisa jadi cuek gitu? Nggak bisa ini. Ini Jakarta bukan milik kita pun, ini ibu kota provinsi. Jadi saya ingin Bapak Ibu ini harus, saya sering komunikasi loh Pak Fauji Bowo, Pak Sutioso, saya dekat. Dari dulu saya dekat sama beliau. Makanya saya suka baca nama beliau. Saya lebih suka tuh kalah tipis sama Bapak sebetulnya. Kenapa? Biar orang bilang, aduh sayang ya kalah tipis ya. Kalau dia jadi gubernur pasti hebat. Padahal jadi belum tentu hebat kan. Cuma persepsi orang kita hebat terus, nah itu berapa hebat itu. Sama kayak saya di Bangka Belitung, kalah tipis. Sampai sekarang pendukung saya nggak geser di apa? Sayang Ahok nggak jadi gubernur Babel. Kalau gubernur Babel sudah maju Babel kita, padahal nggak belum tentu maju. Persepsi. Jadi Pak Enak ngomongnya di mimbar, gini kalau mau menang bangun kota mesti gini. Wah hebat kan? Coba kalau jadi, emang gampang gitu kan? Nggak mudah, dia sama kayak lurah. Terus saya juga tidak mau lagi ada tradisi ya, saya tidak tahu SCPJN atau apa. Tidak tahu ini tradisi store menyetor ya, nggak enak sama senior. Pak Wali Kota semua nggak ada lagi terima setoran.
Dinas Sudin nggak ada lagi. Nggak ada lurah camat kumpulin duit, nggak ada lagi Kasudin kumpulin duit, kepala puskesmas segala macam kumpulin duit, nggak ada lagi cerita itu. Gimana kalau waktu DPRD minta setoran? Ini kalau nggak diurusin, nggak usah dibahas anggarannya. Oke, semua saya minta tolong dikontrak individu, semua pegawai kerja, semua dibuat biaya rutin mendahului hasilnya. Jadi ketika DPRD ada oknum macam-macam tidak mau bahas atau minta komisi macam-macam, kita bilang tidak ada pembahasan. Kita langsung menggunakan anggaran tahun lalu. Jalan saja. Tapi DPRD tidak ada 1 sen pun, nggak ada gaji, nggak ada apa, kita nggak mau tanda tangan. Nggak bisa jalan-jalan, diamin aja. Kita eksekutif kok, kenapa takut? Tugas DPRD itu ngawasin kita, nyampaikan aspirasi, bukan minta-minta bagi duit hukumnya gitu loh. Dia tidak boleh lagi ada. Soal jaksa saya sudah pernah ngomong sama Kajati. Sekarang dosa yang lama mari kita lupakan. Kalau masih ada jaksa, oknum jaksa yang meras Bapak Ibu, rekam saja dia lapor sama saya. Jangan lupa, gubernur kita tuh presiden beberapa bulan depan. Dan Kajagung Kapolri dipilih oleh presiden. Mau naik bintang 1 oleh presiden. Jadi nggak ada. Kalau Bapak Ibu masih berpikir takut diperes, nanti sama juga kan. Dia lebih baik lapor kepada saya. Semua handphone ada rekamannya. Dan rekaman kita sangat tajam sekarang handphone kita. Anda bisa dengan segala cara dapatkan itu. Kalau ada pemerasan sama yang lain, misalnya gimana kalau udah tangkapin kita semua, saya akan pimpin demo di depan Bapak Ibu, kalau tangkapin semua. Kita juga menuntut oknum jaksa yang tangkap, kamu buktikan hartamu dari mana. Kalau kamu nggak bisa buktikan harta dari mana, nggak usah singgung-singgung kita. Mari kita rekonsiliasi. Ini sudah terlalu banyak kesalahan yang lama. Makanya lurah yang baru-baru stres, yang bukan orang-orang dari kelurahan, STPTN. Kenapa? Sekelnya bisa main, bendaharanya bisa main. Copot aja. Dia lurah tinggal lapor pada wali kota. Tamat, langsung wali kota saja lurah. Masa cuma ngurus berapa puluh lurah, wali kota nggak mau. Langsung lapor saja. Kalau ada sekretaris kelurahan yang namanya macam-macam itu, yang punya struktural itu macam-macam, copot aja. Di-staffkan. Lo kerja di mana? Kirim aja mau kemana, mau dijaga jalan kayak, mau di dishub, mau di kemana, terserah. Kalau dia nggak mau gimana? Suruh dia absen ke sini tiap hari. Gaji buta dia lebih baik daripada kita gaji dia merusak sistem. Dan semua tunjangan kita cabut, TKD semua cabut, hanya gaji top. Gak ada urusan. Kita mau yang betul-betul di DKI ini tinggal orang yang mau kerja. Lurah camat saya minta TKD-nya harus khusus tadi Pak dibikin Pak. Kebersihannya semua. Jadi lurah camat yang bagus itu harus bisa sejajar dengan eselon 2 bawa pulang. Jadi semua urusan harus urus. Anda jadi estate manager, tapi jangan lihat senang. Yang mengincar posisi Bapak Ibu juga banyak. Karena ini menyenangkan ini, hati-hati ini. Nah itu yang akan terjadi. Begitu yang menyenangkan mengincar banyak. Saya harap 2015 Pak Sekda udah jadi ya sistem TKD kita ya. Nah, 15 ya. Jadi lurah camat itu betul-betul estate manager. Berarti manajer hotel. Ya. Dan TKD ini mesti dihitung. Ya. Saya sampai bilang, wali kota ke kurang pun saya bagi uang operasional saya. Asal saya kerja yang betul. Pakai. Kita bikin masih ada berapa persen. Saya tidak mau Bapak Ibu, orang sudah plesetin kalimat saya. Saya pernah baca satu doa Nabi, itu Nabi Agur bin Yaqi, itu dia orang Kristen kita. Itu Tuhan yang kasih saya terlalu kaya, yang kasih saya terlalu miskin. Kalau saya terlalu kaya, saya jadi lupa sama Tuhan. Jadi kalau saya terlalu miskin, saya juga akan mencuri dan merusak nama Tuhan. Saya tidak ingin Bapak Ibu punya masalah untuk sekolahkan anak. Ini mesti dibuat jenjang yang betul, tapi kerja yang benar. Jangan hujan tidak merata. Kalau sekarang yang basah aja yang enak, yang nggak basah mah kerja setengah mati. Ada lurah camat yang bisa nyewain tower ya lumayan lah, bisa dekat usaha ya lumayan. Yang bisa dapat
yang dikumpulin, bikin pasar malam semua. Nah model itu terjadi, lurah kita copot terus. RW macam-macam kita laporin dia. Dia mulai main ini lapor aja ke polisi. Copot dia sebagai RW, sebagai RT. Ya saya kan di Jakarta dari tahun 81 saya di Jakarta. Ya saya di Jakarta tahun 81 dan saya juga kerja sosial, saya 13 tahun kerja sosial. Ngurusin orang-orang di rel kereta api, di kampung-kampung, di gang semua. Makanya saya bisa tahu penghasilan mereka semua. 13 tahun saya kerja gitu, masuk di rumah sakit di kelas 3. Jadi saya tahu kejadian seperti apa, rumah susun seperti apa. Saya tahu. Ditambah lagi ikut ya setahun. Saya lebih ngerti lagi pejabat ini, bahkan bisa bilang yang ini jangan dipercaya Hok. Kenapa? Saya nggak jadi lagi SMS saya pun kagak dibalas Hok. Ini bagus kasih tahu saya nih orang-orang ini, saya udah tahu yang mana yang loyalitasnya baik, bukan loyalitas kepada pribadi ya, atasan ini yang kerja bener, ini ngomong doang, kira-kira gitu lah. Ini kalau cuma gini jago, harus semua dan ini. Jadi saya udah tahu tinggal tes yang lebih fair. Kalau tes lebih fair lagi, saya yakin kalau Bapak Ibu semua kita sepakat ya, 2015 orang Jakarta akan merasakan luar biasa. Termasuk PTSP, kantor lurah, orang bilang urusan apapun Bapak Ibu sudah bisa tahu. Kayak kakek saya buka toko kelontong, saya sudah punya cerita itu. Orang datang mau beli apa, semua iya tunggu sebentar ya, dia pun nggak ngerti dong, apa ya kira-kira boleh contohnya. Semua bisa. Nah kantor lurah harus seperti ini. Jangan biarkan warga kita pusing, kita yang harus pusing. Telepon tanya, kalau masih bingung ngerti komputer buka Google. Tanya sama Google apa ini kira-kira gitu. Anda harus urus, apalagi semua sudah online. Nah yang masalah kita masih IMB, orang protes. IMB sakit kepala, dan harus paksa tahun depan menyerahkan kepada kita. Nah sekarang anak-anak yang CPNS kan di lurah camat PTSP, perhatikan tingkah lakunya. Kalau tingkah lakunya tidak mau melayani, Pak Sekda coret saja Pak, tidak usah jadi PNS. Karena kalau dia jadi PNS akan membebankan kita. Jadi kalau dia sudah tidak punya hati untuk melayani, coret. Nggak ada ampun, nggak usah jadi PNS. Kita lakukan saja, honor tinggal kontrak individu. Banyak orang mau kerja 2 juta, 3 juta, pagi-pagi udah nyapu. Uang saku banyak yang rajin-rajin semua kerja. Nah itu yang perlu, terus Bapak Ibu harus tahu persis mana tulang sakunya. Karena dari 50 orang 100 orang itu dari itu tuh dihitung nanti. Jadi di dinas nggak ada lagi pasukan. Dia hanya ada kirim mobil, jadi ini persis rumah tangga, punya pembantu. Kalau dinas macam-macam, mobilnya kita tarik. Nanti dinas lama-lama nggak usah banyak orang. Kalau mau ngaspal, panggil dinas datang. Kalau nggak mau pakai kontraktor, dananya ada di wali kota. Jadi kita tidak mau lagi dipegang sudin-sudin sakit kepala aja. Betul tidak? Sakit kepala. Dia yang mainin, kita yang siap dimarah-marahin. Kalau jalan jelek sampah, yang dimarahin siapa? Lurah males. Padahal lurah kagak punya pembantu untuk kerja. Camat malas, karena di depan wali kota malas, sudin-sudin kaya raya akhirnya. Bikin PR semua. Ini nggak bisa lagi kayak gitu Jakarta. Saya tahu semua kok. Apa nanti Pak Jokowi jadi presiden ini, saya tidak mau beliau. Saya cuma minta bantuan Bapak. Kalau dia macam-macam, kita bikin bangkrut saja Pak. Kita minta polisi dan jaksa dengan PPATK dan BPN semua tanah kita tahu dengan dirjen pajak. Saya akan kenakan tindakan pidana pencucian uang. Mau ribut sama saya incer semua harta kamu sampai ludes. Karena kamu nggak bayar pajak. Pasti hartamu, biaya hidupmu dan pajak yang kamu bayar nggak sesuai. Itu coba aja. Kita akan sikat habis. Jadi kalau kamu mau kerja baik-baik, ya sudah, saya tetap rekonsiliasi. Nah kenapa saya gak marah? Kita udah 2 tahun ini masih banyak sekali yang main. Masih nganggap remeh kami. Makanya saya bilang Pak Jokowi, saya senang kalau Bapak gak mau nyebrang ke sana, saya yang mau nyebrang supaya kita bagi tugas. Kalau enggak Jakarta gak beres. Polisi, jaksa gak bisa kita kontrol soalnya. Kalau gak di bawah presiden. Tentara semua di bawah presiden.
Nah, kalau Jakarta mau beres, maka presiden harus punya hati mengurus Jakarta. Hadapin PNS, mau hadapin orang politik, semua saya nggak takut. Karena kan tidak ada pencucian uang, mau coba aja. Presiden kok kalau mau dilawan, cari aja, panggil BPN, cek pembantunya, sopirnya, keponakan, seluruh nenek, mertua semua, cek ada nggak nama list tanah, apartemen, rumah semua. Udah dapat, panggil Dirjen Pajak, sudah punya NPWP belum? Belum, tagih semua. Kalau sudah punya, kurang bayar, tagih. Udah tagih, pasti nggak cukup. Suruh polisi panggil, sama jaksa panggil. Anda tindakan pidana pencucian uang. Karena sejumlah uang Anda tidak dilaporkan. Selesai kamu dibuat bangkrut dan masuk penjara. Ya, kenapa takut? Saya bilang begitu. Jadi kali ini betul-betul buat saya kemarin sih saya senang ya Pak Prabowo jadi juga sama tukang minta begitu. Minta sama. Pak Jokowi jadi juga sama. Tadi kalau saya bisik-bisik sama beliau, kalau diajak rapat kabinet, kayaknya jangan lah Pak. Saya bilang, capek Pak. Jangan banyak rapat Pak. Oh presiden mau kemana-mana tetap nyuruh saya juga yang ngantar kan. Ya, kita ngobrolnya waktu nyuruh ngantar pergi pulang saja. Cukup Pak. Karena kalau rapat di kabinet, saya nggak mungkin duduk di sebelah Pak Jokowi lagi, nggak bisa bisik-bisik lagi tuh kan. Pasti sebelah beliau tuh Pak JK, saya di TV juga agak jauh duduknya. Bisa bisik-bisik lah kalau di Jakarta ini. Kalau nanti udah nggak bisa, nah kalau mau bisik-bisik nanti tunggu waktu ngantar berangkat, pulang atau berangkat, nah kita bisa bisik-bisik. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, saya kasih hati macan aja. Yang penting punya hati nggak mau kerja. Kalau punya, Jakarta beres. Ya jadi PKL, rumah-rumah liar, nggak ada lagi rumah liar. Kita liar semua, gubuk nggak ada lagi. Nggak ada tanah gimana? Beli tanah. Tidak ada pasar gimana? Bangun pasar. Mesti kayak tempe itu loh Pak Joko. Yang masyarakat tempe, kita suka tempe kan. Itu dibangun tuh rumah, tukang perajin tempe di industri bangun semua. Hanya butuh 40-50 miliar bangun saja. Anggaran 2015. Sudah ketemu. Pabrik-pabrik di Jakarta suruh keluar Jakarta. Yang bayar gaji pas-pasan suruh keluar Jakarta saja. Supaya Jawa Tengah, Jawa Timur ada kereta api ganda bisa lebih bagus. Jadi dia lowongan komersial. Nah, saya tahu di lapangan tidak semudah saya bicara, saya tahu. Nyelimetnya tuh pusing gitu. Tapi minimal Bapak bisa lihat kan, misalnya paling gampang dulu ya, paling sederhana, jangan PKL. Jakarta saya pernah datang sini Komisi 2, saya protes Pak Fujimori. Masih ingat mungkin semua waktu saya datang ke sini. Trotoar dikasih pot kembang super gede, lalu orang yang jalan kaki itu harus turun. Nah patokannya itu, kemarin saya kirim foto kepada Pak Nur di Sisinya Mangaraja, masalah itu ada kasih pot masih bisa lewat, tapi bunganya itu sampai nutupin. Jadi kalau saya jalan kaki di situ, pasti saya harus turun ke jalan. Makanya banyak kecelakaan serempet motor. Orang sampai jalan tidak sadar, kalau orang sekarang BBM dia langsung turun diserempet motor. Jadi para lurah harus lihat mana pedestrian yang bahaya. Bapak Ibu harus bayangkan Bapak Ibu jalan di situ seperti apa. Nanti kalau butuh pedestrian kita bikin, atau kita kasih orang-orang itu benda yang GSB 0, boleh pakai ke tokonya lewat di dalam. Kita harus dorongnya seperti itu. Jadi lurah harus merasakan kalau saya jalan di situ, jadi rakyat seperti apa. Saya juga tiap kalau pagi atau malam, kalau saya lagi duduk merenung, saya juga bayangkan kalau saya jadi lurah seperti apa. Saya jadi camat seperti apa. Saya jadi wali kota seperti apa. Makanya saya sudah pikirkan tentang mobil, tentang tunjangan, terus saya bayangkan jadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bayangkan kalau jadi warga Jakarta di situ seperti apa. Nah ini yang kita mau. Sama seperti kita bicara KJP juga. Orang gaji 2,4 juta, bisa nggak kasih anak 3 sekolah di SMA Jakarta? Bisa. Satu anak 500.000, makanya sekarang salah ada sistemnya. Bisa nggak pensiunan misalnya perbaiki rumah? Kalau anaknya juga nggak kaya, nggak bisa. Nah ini adalah tugas
550.000 kamar kecil. Padahal rumah susun hanya 150-an. Nah, siapa yang bisa mempertemukan mereka ini berikutnya. Setelah semua yang namanya yang gumuk-gumuk yang semua kita bereskan. Ya, jadi ini kira-kira dari saya tidak tahu Bapak Ibu kalau ada masalah silakan tanya. Apa yang kira-kira PKL, khusus PKL, kita masih duduk. Kira-kira akan timbul masalah apa dari perjanjian yang sudah Bapak Ibu? Bukan perjanjian, ini pernyataan. Jadi tidak ada kewajiban kita menyediakan tempat buat PKL, teman. Cuma kita mau sediakan, jadi nggak boleh duduk kita. Tidak ada kewajiban. Kalau kamu mau KTP DKI, silakan mohon KTP DKI, itu urusan Duk Capil. Tidak ada surat pindah bagaimana? Tidak apa-apa, ada pernyataan 3 orang dan ibu. Oh, KTP nasional juga nggak boleh melarang orang pindah sekarang. Tidak apa-apa, Jakarta baik penduduk semua ada rekening bank. Nanti dimasukkan Pak Jokowi ya, uang-uangnya masih store, jadi bank masih keliling. Saya ingin tahu dia kaya apa miskin. Nanti bisa kita kenakan pajak penghasilan. Bantuan orang miskin juga sama, nanti kita cek. Nanti kalau semua orang bayar rekening, nanti tahap berikutnya ini selesai. Semua penduduk Bapak Ibu yang miskin harus buka rekening bank. Untuk apa? Supaya bantuan kita itu langsung ke dia. Dan dia waktu mau beli beras apapun nggak bisa tarik uang di ATM beli beras, nggak bisa. Dia harus beli di toko dengan edisi yang kerjasama dengan bank. Sehingga saya bisa monitor, oh si Basuki tiap hari beli beras berapa, dia pakai uangnya berapa, saya bisa secara acak nanti dibagikan kepada lurah camat. Jadi saya mungkin bikin tes lagi, Pak. Tes lagi bukan secara massal lagi. Silakan masing-masing tulis cerita esai. Kamu mau jadi apa? Semua staf boleh tulis, kamu mau jadi apa kira-kira. Nah, terus satu lagi terakhir, Bapak mau tanya, ini wali kota semua lengkap sekda. Kalau ada lurah camat yang tinggalnya jauh dari kampung rumahnya, coba cari antar teman, tukar posisi. Ya kecuali ada tiap nomor yang males tukar ke tempat yang lebih kering. Setorannya nggak ada. Tapi masih Bapak Ibu bayangkan, setoran udah bayar nih, udah bayar, pasti saya tangkap. Mulai tahun depan pasti saya tangkap loh, Pak. Bapak jangan main-main, Pak. Dan kita pemecatan loh, Pak. Dia maksud saya sekarang lebih baik kita tukar-tukar yang dekat kerja di rumah saja, nggak apa-apa. Kata yang dekat diatur aja, masa urus kampung sendiri nggak bisa. Jadi boleh. Aku nggak tahu pandangan Pak Irwan Sugeng, tapi saya boleh, Pak. Tukar-menukar. Daripada satu tinggal di Bogor, kerjanya di Cilincing, baru stresnya. Tapi beda berarti dia, tukar aja. Biar ibu-ibu masih bisa pulang, ngurusin anak. Ya lebih nggak capek lah. Kalau capek juga bahaya, nanti suaminya cari yang lain nih. Bahaya juga. Tergantung alirannya yang mana. Kalau ada teman saya bilang ini, ibu-ibu harus bahagia kalau suaminya punya istri lebih dari satu. Kan tidak terlalu capek katanya. Ada yang bantu, jadi apa? Jadi serap katanya. Ini yang nggak benar ajarannya ini. Maksud saya kalau bapak, ibu-ibu terutama sampai terlalu jauh, tidak sempat mengurus anak keluarga, itu juga nggak contoh yang baik. Karena keluarga juga bagian kecil dari masyarakat kita. Kecuali bapak-bapak memang suka tempat yang jauh kadang-kadang. Supaya alasan masuk hotel mungkin gitu ya. Macet gitu. Padahal lancar, macet katanya. Alasannya ada gitu. Nah itu terserah Bapak Ibu. Saya tidak mau mencampuri urusan pribadi. Tapi saya akan mencampuri urusan wilayah, warga, ini urusan. Ya tapi soal tempat buka, maksud saya bicara ini jangan sampai di hal langsung. Silakan saja di tempat kerja ke. Ya dia tidak ada store nyetor ya supaya tidak biasa. Wali kota juga jangan takut kalau wali kota semua lurah boleh kontak saya. Saya udah kasih PDB saya. Lurah boleh langsung kontak sama saya. Anda mau apa? Tamat kita nggak pakai struktur, kita saling ini. Kita minta izin sekda supaya cepat.
kasih tahu aja, atau lewat lurah yang itu, biar lurah yang catat pinnya. Misal lurah atau camat yang sudah punya pin saya, nanti temannya kasih pinnya dia, kasih tahu ke saya, nanti saya yang add. Kalau orang yang minta add saya, kadang-kadang harus saya add. Pertanyaannya lucu, apa benar ini Pak Ahok? Gitu. Nah, terus lagi ngapain Pak? Ada masalah gitu. Dan kita kan nggak tahu lurah juga baik cewek kan kita ya. Kita add aja. Ini jadi masalah nanti kita. Ya kan untung istri saya sudah kebal bisa begitu. Kalau nggak masalah kan. Ya, jadi itu yang silakan ada yang mau tanya atau soal PKL ada kesulitan apa kira-kira? Kita coba tes. Kalau nggak ada, Bapak Ibu pulang dilakukan dulu. Nanti ngomong sama wali kota. Ya kalau ada masalah bisa langsung ke saya juga. Silakan Pak Lurah ya. Camat ya, camat. Kamu nggak bisa bedain mana lurah mana camat aja. Terus kenapa pakai baju hijau nggak pakai ini ya kita ya Jakarta ya? Hah? Kami di daerah, itu pakai. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba ke Senen. Anda nggak jual yang tanda pangkat yang hijau? Ada kan? Ada. Karena memang pakai ke Jakarta ini saya bingung tiba-tiba hijau nggak pakai. Saya baru jadi wakil, saya pakai tuh nggak? Langsung sopir saya, Pak lepas Pak. Kenapa? Itu malu Pak, nggak pakai Pak, kita hijau. Saya dibeli itu pakai kok, semua kepala daerah pakai. Logikanya coba di sini. Kalau hijau nggak pakai, ada nggak yang mau bikin yang hijau? Makanya saya bingung, kita kalau Senen nggak ada yang pakai. Harusnya Senen itu Pak Irmansyah pakai nggak ya? Nggak pakai. Ya kalau soal nggak pakai, saya coba juga saya nggak pakai mobil itu. Karena ngapain dia pakai bohong-bohongan kok. Jadi coba kalau yang mesti pakai ya kita pakai kan. Supaya saya kenalin mana lurah mana camat. Nggak ada ini nggak jelas. Ya rekan. Iya, camat Kemayoran Pak. Mohon izin Pak. Camat Kemayoran mohon izin Pak. Yang taruna Bapak ketika yang masalah pedagang yang Akbar. Sekarang memang sudah berlaku satu malam itu 1 minggu 3 kali. Tapi tetap saja kita dengan Pak PRT Wali Kota sudah mencoba tetap menyebabkan kemacetan. Yang kedua persoalannya, apakah itu berlaku juga karena itu wilayah Setnek Pak? Mohon petunjuk Bapak, kita perlukan sama seperti itu. Kita harus terus Pak Setnek. Soal PKL tetap di kita Pak. Kan dia juga punya izin sama kita Pak Setnek. Dan Pak Jokowi janji nanti semua wilayah Setnek mau kasih pada kita. GBK, Kemayoran semua paling kita Jakarta aja. Ngapain Setnek punya lahan? Kalau nggak orang parkir liar kita bisa atur. Preman di dalam nggak bisa diatur. Itu masih berlaku Pak. Bapak catat aja Pak. Nanti diatur. Yang tetap terdaftar kan. Kalau nggak dia begitu keluar di jalan tangkap. Gitu cara mainnya. Ya. Lagi dua, saya mesti geser ada rapat. Maksud saya ini pemanasan saja. Biar Bapak Ibu sudah paham. Nanti pasti minggu depan akan laporkan ada persoalan. Pasti ada persoalan nanti di lapangan. Jadi cek jalan ini. Itu tadi mesti usul jalan mana yang ditutup malam hari misalnya, yang ada pilihannya. Tapi tidak bisa lagi RW masuk kantor, sewa di tempat itu. Nggak bisa lagi. Ya silakan. Nah pertanyaan saya gimana kalau preman masih minta duit kepada pedagang? Setelah ini terdaftar. Dan si pedagang udah biasa, dia merasa murah, dia kasih 10.000, 20.000 sama oknum preman atau oknum kita. Sementara tutup sebelah mata dulu. Preman juga punya keluarga. Selama yang jualan ini merasa ikhlas, dia merasa dia jaga keamanan dia, biarin saja Pak. Sementara kita biarin saja Pak, tapi mau kontrol ibu kita. Tapi kalau dia udah keterlaluan meresmian, kita hajar. Tapi kalau cuma dia bantu jaga keamanan, ngatur parkir, ngatur lalu lalang, si orang toko masih mengumpulin oke. Tapi kalau preman bilang, kalau tidak bayar ke saya, tidak bisa dapat formulir ini, nggak bisa. Jadi lurah jangan titipkan kepada asosiasi atau ormas apapun untuk pendaftaran, karena mereka akan jual hak ini. Tidak boleh itu para lurah. Ini masih jelas ya.
Dari preman bertahap, biarkan saja. Kalau dia masih kumut-kumut itu, dan dia nggak boleh jual apa, nggak boleh jual hak. LSM juga nggak boleh. Anggota DPRD pun kalau ikut tadi yang mau itu nggak boleh. Relawan Jakarta Baru pun tidak boleh. Ngaku-ngaku relawan kotak-kotak Jakarta Baru semua nggak boleh. Jadi tidak ada LSM, relawan apapun, ormas apapun yang boleh menjual formulir ini. Jadi jelas ini posisinya ya. Nah, ya satu lagi yang masih geser ada lagi. Allah ada, kita bubaran, Ibu. Izin Pak Wagub, saya dari Camat Senen. Ya, Camat Senen, bekas dari Puskesmas. Ya, Pak. Jadi Bapak mengatakan bahwa PKL yang berjualan makanan harus dijaga mutu makanannya. Nah, untuk itu mungkin saya usul Pak Wagub agar Dinas Kesehatan digandeng. Karena kan untuk memeriksa mutu makanan tersebut memerlukan laboratorium. Nah, itu UMKM. Jadi itu tanggung jawab UMKM. Termasuk formulir apa, sertifikat ABC semua UMKM. Ya, Pak. Termasuk sertifikat halal. Karena kadang-kadang kasih minyak babi juga lebih licin itu minyak. Tes. Harus hati-hati itu. Tapi jangan kaget kalau minyak jadi tiba-tiba kurang enak ya. Kalau ada sertifikat halal tidak halal. Itu jadi masalah. Saya kira itu nanti. Ini aja. Saya kata saya mesti geser Bapak itu jalankan saja. Nanti terjadi masalah. Bapak membuat daftar isian masalah ditulis. Nanti baru kita diskusikan, ya per kelompok per ini. Tapi jangan lupa lurah belum bekerja nih. Saya minta cari tanah belum ada yang laporan ini. Harus ada yang laporan. Jadi yang di kampung-kampung yang tidak ada jalan mobil, beli rumah orang dibongkar jadi taman atau jadi tempat tanam sayur, bisa dicondet. Boleh nggak kita beli tanah Pak? Bikin tempat piara kambing? Boleh kan? Atau kolam piara lele? Boleh kan? Kenapa nggak boleh Pak kita lihat? Jadi kebun-kebun orang kita beli Pak. Beli dikasihkan kembali pada masyarakat untuk cocok tanam. Jakarta Timur juga bisa. Bisa kita beli. Jakarta Barat juga banyak kan empang Pak. Kita beli, minta Dinas Pertanian, di kelompok masyarakat ibu-ibu itu supaya dapat usaha menambah gaji. Kita beli, kita rapikan, kita bantu dia, bibit segala macam. Dia dari pertanian, dari apa-apa. Kita mau penghijauan ini. Nah kita kasih. Jadi lurah cari tempat yang kumuh, yang sempit. Kalau di tengah Bapak beli tanah, kalau ada meninggal bisa nggak jadi tempat? Orang mau menikah, hajatan bisa nggak? Bisa, selain jadi tempat badminton misalnya. Kalau tempat badminton, ibu-ibu bawa anak bermain bisa nggak main di situ sore-sore? Bisa. Kalau ada ibu bermain, PKL mau jualan barang nggak di situ makanan? Mau, itu juga boleh. Jadi kita harus cari sebaik mungkin. Ya, itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau kepanjangan, tapi waktu seperti ini susah kan. Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu. Bisa dicontoh, memang kawinan. Masyarakat pengen piara kambing, nggak ada lahan. Bisa nggak orang beli lahan piara kambing? Mana sanggup, mana bisa tutup modal beli lahan Jakarta piara kambing. Jadi kita kan butuh jalur hijau nih, butuh masyarakat, kita aja yang beli. Sehingga masyarakat yang masih piara suka kambing, ya kamu piara situ aja, tapi koperasi yang kita atur. Makanya kunci di lurah. Sama kayak ada empang, dia apa orang jual, ditimbun jadi apartemen. Kalau empang, kita aja beli. Kita beli, digedein dalamnya, jadi tempat tampung air. Bisa piara lele, ibu-ibu. Lumayan usaha nambah gaji kan. Bisa tanam sayur-mayur juga. Jadi kita seperti itu berpikirannya. Kan kita butuh tanah buat lapangan hijau nih, lahan hijau. Kenapa nggak mau dimanfaatkan masyarakat? Sekalian orang ngumpul, sekaligus ada PKL juga. Ibu-ibu kalau pintar masak, masakannya enak, kuenya enak, dia punya tempat jualan, punya duit. Yang mahal di Jakarta itu tempat jualan. Ngapain orang kerja capek-capek marahin bos sampai sore? Kalau dia bisa masak nasi, dia datang. Belum lagi turis datang kan, ada bus, asalnya bersih, ini membuat orang jadi
wirausaha naik. Jadi harganya itu tuh gimana Pak? Harga tanah, Harga tanah. NJOP atau harga pasar. NJOP kan udah mendekati harga pasar sekarang. Langsung bayar kita. Siapa? Atau urusan